wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Purwanto, dosen tetap pada program studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Iksan Gorontalo. Dalam hal ini saya akan menyampaikan pernyataan diri mengenai pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang saya lakukan dalam aspek pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari portofolio pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau PDD UK TPT untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu birokrasi pemerintahan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini membahas konsep, teori, dan praktek birokrasi dalam pemerintahan modern. Fokus utamanya mencakup struktur organisasi, peran birokrasi dalam kebijakan publik, hubungan dengan politik, serta kinerja. Mahasiswa juga mempelajari etika birokrasi, pelayanan publik, serta reformasi birokrasi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan. Tujuan adalah memberikan pemahaman menyeluruh tentang birokrasi sebagai pilar utama pemerintahan yang efektif dan efisien. Adapun referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini ada 5 referensi utama, yaitu dari Titin Rohayati yang berjudul Birokrasi Pemerintahan, Agus Biyanto tahun 2021 yang berjudul Reformasi Birokrasi di Indonesia. Buku ketiga, buku Sorensen. Buku ini terrevisi tahun 2023. Ada juga buku saya sendiri, yaitu berjudul Kebijakan Publik di Era Society 5.0 dan buku O'Connor keluaran tahun 2019. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah tatap muka, akan dilakukan dalam metode ceramah, diskusi kelas, studi kasus. Saya juga membuat penugasan terstruktur berupa tugas makalah, presentasi kelompok, dan analisis kebijakan. Untuk lebih menambah wawasan mahasiswa, saya juga menerapkan belajar mandiri, yaitu membaca jurnal, serta refleksi dan penguatan birokrasi lokal. Metode penilaian saya yaitu UTS dan UAS 30%, tugas individu dan kelompok 20%, presentasi serta partisipasi diskusi 20%, kehadiran dan partisipasi aktif 30%. Berikut adalah cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara luring di dalam kelas dengan mahasiswa. Baik, kita masuk ke pengertian dan konsep dasar birokrasi. Definisi birokrasi atau asal-usul dan sejarah. Istilah birokrasi memiliki kata akar yang menarik, berasal dari gabungan 2 kata. Yang pertama, bureau, itu bahasa Prancis yang berarti meja tulis atau kantor. Kratos, bahasa Yunani yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Pada awalnya istilah ini merujuk pada pegawai yang bekerja di kantor-kantor pemerintah dengan meja-meja tulis mereka, mengurus dokumen dan administrasi negara. Pengertian formal birokrasi. Birokrasi adalah sistem organisasi yang terstruktur dan terlembagakan untuk mengatur serta mengelola berbagai aspek kehidupan organisasi atau pemerintahan melalui aturan resmi dan prosedur yang telah ditetapkan. Sistem struktur jelas. Birokrasi menetapkan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian kerja yang sistematis dan terperinci, sehingga tidak terjadi overlapping di sini. Jadi kalau saudara putri bagian administrasi keuangan, dia berbeda dengan administrasi yang lainnya.
Basis aturan, segala tindakan dan keputusan didasarkan pada aturan formal yang telah ditetapkan, bukan pada keinginan pribadi pemimpin. Itu bisa saja tidak mengatakan apa namanya impersonal. Jadi bukan hanya kepentingan pribadi. Yang diutamakan adalah semuanya harus masuk akal. Tidak boleh dengan perasaan. Hanya karena dia itu saudara saya, hanya karena ini adalah kemenangan saya sehingga diperlakukan lebih dari itu, tidak boleh. Prosedural, menjalankan tugas dan fungsi melalui prosedur standar yang konsisten dan dapat diprediksi. Ini sebenarnya kalau kita memahami esensinya ini, ya, kita sudah bisa memprediksikan kapan layanan kita akan selesai. Ya, tapi fakta di lapangan, kebiasaannya orang Indonesia itu biasanya kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ada orang yang berpikir seperti itu. Sehingga apa yang kita harapkan yang hari ini, sehingga banyak orang lebih baik kita kasih ini saja, kasih tips saja. Nanti apa namanya sudah selesai baru menelpon ke kita. Karena itu tadi, karena standarnya itu belum baku. Jadi tugas dan fungsi harus melalui prosedur standar yang konsisten dan dapat diprediksi kapan pekerjaan ini selesai. Ini unsur-unsur birokrasi utama. Yang pertama harus ada pemimpin tertinggi. Yang kedua, manajemen menengah. Yang ketiga, pengawas atau supervisor. Yang keempat adalah staf pelaksana. Struktur hierarki dalam birokrasi menciptakan rantai komando yang jelas dengan pembagian tugas yang terperinci dan spesifik untuk setiap posisi. Distribusi kewenangan yang jelas dari atas ke bawah. Prosedur operasional standar yang memastikan konsistensi dalam pelaksanaan tugas. Semuanya sudah ada aturannya semuanya. Cuma sifat manusia itu ingin semuanya cepat-cepat. Ingin cepat. Padahal semuanya cuma ingin cepat. Sehingga orang yang punya kekuasaan biasa dia menggunakan kekuasaannya untuk mempercepat itu dengan cara memberikan tips. Sebenarnya dalam aturan birokrasi tidak boleh begitu. Karena menjadi kebiasaan atau tuman dalam bahasa Jawa. Kalau kemarin kasih tip, hari ini tidak tip, ya sudah nggak jalan. Berlakulah hukum ekonomi, take and give. Ini tidak boleh. Ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber. Keren orangnya. Pembagian kerja terperinci. Setiap posisi memiliki tugas dan tanggung jawab yang didefinisikan dengan jelas, memungkinkan spesialisasi dan efisiensi. Contoh kasus kemarin, waktu saya masih di rumah sakit, ya, impus saya sudah mati, sehingga darahnya naik. Saya nggak tahu di mana ruang perawatan ini. Saya langsung pergi ke UGD. Di UGD itu banyak perawat di situ, tapi dia tidak mau melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan oleh perawat jaga. Dia tidak mau, dia telepon di perawat jaga. Ya. Jadi itu ya, jelas. Selanjutnya hierarki. Struktur kewenangan yang berlapis dengan rantai komando jelas dari atas ke bawah. Sebenarnya kalau dalam konteks birokrasi ini semuanya sudah memahami tugas masing-masing, menjadi enak. Kalau di negara-negara yang sudah maju, penempatan pegawai berdasarkan merit system, berdasarkan keahlian. Tapi di negara berkembang biasanya ya karena tidak ada ya kita gunakan saja apa yang ada. Karena pepatahnya juga mengatakan tidak ada rotan akar hujan. Ini sebenarnya melanggar sebenarnya. Sistem aturan tertulis. Struktur aktivitas diatur oleh peraturan formal dan prosedur standar yang didokumentasikan. Jadi semuanya jelas. Contohnya, kalau apabila dekan berhalangan, ada meja 1.
Tapi saya tidak punya surat delegation authority dari Pak Dekan bahwa saya harus menjalankan tugasnya sebagai dekan. Saya tidak mau, nggak boleh saya mendatangani yang seharusnya ditandatangani. Karena tidak ada delegation authority, tidak ada tugas kewenangan yang diberikan kepada, sekalipun saya sebenarnya boleh karena saya wakil dekan satu, tapi harus karena tidak ada surat tertulis maka tidak boleh. Hubungan impersonal, interaksi didasarkan pada posisi dan peran dalam organisasi, bukan pada hubungan pribadi dan kekerabatan. Itu tadi yang namanya impersonal. Tidak boleh berdasarkan kekerabat, tidak berdasarkan perasaan, itu tidak boleh. Sekalipun di suasana yang sebenarnya dalam kehidupan nyata, di dalam satu ruangan itu ada saja yang namanya hubungan yang seperti ini. Next. Prinsip-prinsip birokrasi, hierarki jabatan, struktur bertingkat dengan garis pelaporan yang jelas antara atasan dan bawahan. Pembagian tanggung jawab, setiap posisi memiliki tanggung jawab spesifik yang terdokumentasi dengan jelas. Jadi semuanya atas aturan yang jelas, tertulis, terstruktur. Ya. Pengambilan keputusan berbasis prosedur dan pertimbangan objektif, bukan emosional. Ya, jadi kalau novelin, ya sudah tidak masuk, berapa kali tidak masuk kantor, aturannya ada hanya sekian hari, harus ada surat dokter. Ya, kalau tidak, harus dapat teguran secara tertulis. Rekrutmen dan promosi berdasarkan keahlian, bukan nepotisme atau faktor non merit. Jadi pengangkatan pegawai itu harus berdasarkan keahlian. Kalau yang dibuka adalah untuk jurusan akuntansi, ya akuntansi. Kalau yang dibuka jurusan bahasa, ya bahasa yang kita terima. Nepotisme boleh. Contohnya, yang mendaftar ada 5 jurusan akuntansi, tapi saudara kita ada yang jurusan akuntansi, nggak apa-apa. Kan dia punya kompetensi yang sama, tidak apa-apa seperti itu ya. Next. Teori birokrasi Max Weber, ya. Max Weber adalah seorang sosok Jerman yang membawakan konsep birokrasi ideal dan berbagai bentuk organisasi yang paling efisien dan rasional. Idealnya seperti itu, tapi fakta di lapangan nggak seperti itu. Mengapa demikian? Karena tingkat pendidikan setiap negara berbeda. Ya. Birokrasi adalah mesin organisasi yang dijalankan secara rasional, profesional, bebas dan pertimbangan subjektif. Idealnya seperti itu memang. Ini yang ideal. Tapi kapan kita akan mendapatkan ideal seperti itu kalau kita belum menemukan suatu formalisasi tenaga yang sudah benar-benar profesional? Ya. Max Weber membedakan antara model birokrasi ideal dan implementasi kebijakan, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang telah dirumuskan oleh pemerintah secara konsisten dan terukur. Ya. Selanjutnya, regulasi, menyusun dan menerapkan peraturan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya, pelayanan publik, menyediakan layanan administrasi dan mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya, penghubung, menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah atau organisasi, memastikan komunikasi dua arah yang efektif. Itu adalah fungsi daripada birokrasi. Dalam negara modern, birokrasi menjadi tulang punggung pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi vital dan memastikan stabilitas dan kelancaran administrasi publik. Implementasi kebijakan, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang telah dirumuskan oleh pemerintah secara konsisten dan terukur. Ya. Selanjutnya,
regulasi, menyusun dan menerapkan peraturan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya, pelayanan publik, menyediakan layanan administrasi dan mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya, penghubung, menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah atau organisasi, memastikan komunikasi dua arah yang efektif. Itu adalah fungsi daripada birokrasi. Dalam negara modern, birokrasi menjadi tulang punggung pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi vital dan memastikan stabilitas dan kelancaran administrasi publik. Kalian akan ketemu nanti di kehidupan nyata di dalam masyarakat. Di tingkat kelurahan saja luar biasa. Saya banyak kali berurusan dengan kantor desa. Lokasinya belum, tunggu ayah. Sementara lagi menghadiri pesta perkawinan. Terus tunggu seperti itu. Ya, itu kan birokrasi itu terkesan kaku. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tentang pelayanan publik ada. Seperti apa nih pelayanan publik di Indonesia ini? Nah, kita kasih contoh. Kita mau kredit mobil seharga 600 juta. Kita bisa akan dapatkan informasi valid di jalan-jalan di mall. Atau di mall ditawarin lagi. Surat kertas jelas. Tapi coba kalau kita mengurus paspor, kita harus berputar-putar di mana nih kantor paspor, kantor imigrasi di mana. Kita tidak pernah mendapatkan pelayanan seperti itu. Jadi salah satu kelemahan birokrasi Indonesia adalah kurangnya sosialisasi peraturan. Bagaimana kita mungkin akte kelahiran? Kita nggak pernah dapatkan informasi. Tapi kita mau mendapatkan informasi harga mobil yang 1 miliar saja, kita dapat di perempatan di modal. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini untuk mata kuliah birokrasi Indonesia. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu dan insya Allah kita diberikan kesehatan jadi bisa menyerap apa yang menjadi tujuan kita, itu memahami daripada birokrasi pemerintahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.